Kenapa bupati, gubernur, wali kota yang korupsi, yang makan haram, yang berjudi, yang berzina tak terpikir untuk membuat program ini? Kenapa? Karena kalau yang berjudi, yang berzina, yang korupsi, yang makan haram buat itu juga, kan masuk surga dia kan? Terus siapa yang ngisi neraka tuh? Iya kan? Saya 2 periode menjabat Pak Ustadz, kenapalah saya tak jumpa sama Ustadz ya? Tak terpikir saya mau buat ini, tak terpikir saya nolong ini. Jadi apalah kerja Bapak selama 10 tahun itu, kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari, tiba-tiba habis saja Pak Ustaz. Datang seorang laki-laki melaporkan anaknya kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, tolong cambuk anak ini. Anak ini anak durhaka. Umar bin Khattab orangnya bijaksana. Ditanyanya anak ini, kenapa kau durhaka? Lalu anak ini bertanya balik kepada Umar, kami ini sebagai anak punya hak enggak terhadap orang tua kami? Kau punya hak. Apa hak kami? Pertama, mak kau baik. Yang kedua, nama kau baik. Yang ketiga, makanan kau baik. Kata anaknya, aku tiga-tiga tak baik. Makku budak hamba sahaya, perempuan yang tak baik. Nama aku pun dikasihnya nama tak baik. Dikasihnya nama anaknya Kumbang. Kumbang yang dalam kayu. Yang ketiga, makanan pun tak baik. Emak tak baik, nama tak baik, makananku pun tak baik. Apa kata Umar kepada ayahnya? Laqad aqaqtahu qabla an ya'aqqa alaik. Kau lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anak kau ini durhaka sama kau. Jadi selama ini kan selalu orang nyebut anak durhaka, anak durhaka. Rupanya ada ayah durhaka dengan emak durhaka. Kenapa anak itu bisa begitu? Jadi memang banyak sekali perbuatan Allah yang kita tak paham. Orang berzina, minum khamar, mabuk, menunjukkan dirinya buat dosa mujahir. Kalau anaknya baik, lalu apa lagi dapat kita? Iya kan? Coba pikir-pikir. Coba antum pikir-pikir dulu. Ada orang pezina, pemabuk, pejudi, pemakai narkoba, angkuh sombong. Tahu-tahu anaknya baik. Anaknya penghafal Quran. Terus apa lagi dapat kita? Paham itu kan? Lama saya berpikir, kenapa orang yang buat dosa, anaknya juga buat dosa? Ya disitulah keadilan Allah SWT. Itu udah adil di dunia itu, di akhirat nanti. Pejabat, korupsi, makan haram, berzina, berjudi, minum khamar, tak sholat, tak puasa, tak pernah pengajian. Jadi ditanya orang saya, Pak Ustadz, kenapa bupati-bupati, wali kota, gubernur-gubernur, pejabat-pejabat itu tak terpikir untuk bangun Islamic Center, menolong pondok pesantren, mengirim santri-santri ke Mesir, ke Yaman, ke Makkah? Padahal kan tinggal tanda tangan aja itu kan. Tahun ini kirimkan 100 santri, 50 ke Ahqaf Yaman, 50 ke Al-Azhar. Bisa apa tak bisa? Bisa. Kenapa 5 tahun, 10 tahun tak dibuat sama sekali? Kenapa tak terpikir di otaknya untuk berbuat baik? Lama saya berpikir, kenapa ya kok tak terpikirnya? Saya pergi ke Morowali. Morowali, Sulawesi mana itu? Sulawesi Tengah. Morowali, Sulawesi Tengah. Saya ngetes saja dari itu.
Di situ ada bupati, bupati bukan gubernur. Selama dia menjabat bupati, membantu 21 pesantren. 21. Satu pesantrennya 1 miliar tiap tahun. 1M, 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 1M. Mengirim, dia satu periode. Selama 5 tahun jadi bupati itu, dia mengirim 70 anak morawali ke Yaman. Jumpa sama saya dengar ceritanya gini, saya jumpa. Betul Bapak mengasih 1 miliar 1 pondok? Betul Pak Ustaz. Nggak ditangkap KPK, dipanggil saya. Nggak takut Bapak? Untuk apa saya takut? Orang duit negara kok, bukan untuk saya. Saya mengembalikan ke masyarakat kok. Terus waktu ditanya, apa Bapak jawab? Mencerdaskan anak bangsa, tanggung jawab negara. Terus Bapak kirim 70, iya. 70 orang Bapak kirim ke Yaman. 70 Pak Ustaz. Bisa dikirim. Lama saya terpikir, kok bupati-bupati lain tak terpikir macam Bapak? Enggak tahu saya Pak Ustaz. Rupanya setelah saya cerita-cerita, Ustaz tahu bupati yang Ustaz ngirim 70 yang 21 pondok itu ya, rumahnya pun dari kayu Pak Ustaz. Dah selesai sama dia dunia ini Pak Ustaz. Tamat pesantren dia, tamat SMA Pak Ustaz. Barulah saya paham kenapa bupati, gubernur, wali kota yang korupsi, yang makan haram, yang berjudi, yang berzina tak terpikir untuk membuat program ini. Kenapa? Karena kalau yang berjudi, yang berzina, yang korupsi, yang makan haram buat itu juga, kan masuk surga dia kan? Terus siapa yang ngisi neraka tuh? Iya kan? Kalau bupati yang korupsi, yang makan haram, yang tebar pesona, yang bagi-bagi duit, yang berzina, yang makan haram, yang pakai sabu, pakai narkoba, mengirim juga 70 dan bantu pondok juga, terus dia masuk surga. Masa orang ini sama tempatnya di akhirat? Pas masuk, kau dari Morawali? Iya. Kau yang baik itu ya? Aku tak baik, masuk juga. Situlah keadilan Allah. Paham tak antum yang saya cakapkan? Itu salah satu keadilan Allah. Orang yang makan haram, nengok haram, dengar haram, pikir haram, tidak pernah di otaknya terpikir mau berbuat baik. Saya 2 periode menjabat Pak Ustadz, kenapalah saya tak jumpa sama Ustadz ya? Tak terpikir saya mau buat ini, tak terpikir saya nolong ini. Jadi apalah kerja Bapak selama 10 tahun itu, kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari, tiba-tiba habis saja Pak Ustaz. Emang hebat Allah itu buat sesuatu. Wa makaru, wa makarullah. Mereka buat tipu daya, dibalas Allah. Wallahu khairul makir. Adakah cara berwudu yang jika kita bersentuhan dengan istri tidak batal? Wuduk mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, air kepala sama air telinga lain. Air kepala lain, air telinga lain. Mazhab Syafi'i, asal 3 helai aja kena sah. Ambil air, mau di sini, mau di sini, mau di sini. Sudah bersisir, sudah rapi, mau pergi undangan, takut rusak. Apa ini? Ambil belakang segitu. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, basahkan tangan nih, basah, ditarik dari depan ini ke belakang, maju lagi ke depan, masuk ke telinga. 1 kali. Mazhab Maliki. Kalau antum pakai wuduk pakai cara Maliki tadi, antum berwuduk dari rumah macam itu, tidak terkentut, bersentuhan dengan orang di hotel, selamat menempuh hidup baru, kena ujung jari perempuan itu, atau jumpa sama orang tersentuh, habis itu antum sholat zuhur di Masjid Ar-Rahman, sah. Karena cara wuduknya cara mazhab Maliki. Karena mazhab Maliki tidak batal kalau tidak bernafas.
Mau kemana bang? Aku mau wuduk lagi. Tapi tadi abang cara wuduknya cara wuduk Maliki. Tak batal lah. Aku bernafsu nengok pengantin tu tadi dia. Apa? Sama aku kau tak berwuduk kata dia. Pengantin tu berwuduk, gatal kata dia. Karena istri suka bercanda. Setelah saya berwuduk, dia suka godain menyentuh saya, batal. Karena bini kau bercanda pasti kau bernafsu. Kenapa pula lah kalian bercanda masalah wuduk? Begitu banyak canda lain. Dari kecil anak sudah sholat jamaah, disekolahkan ke pesantren. Sekarang udah kuliah, bangun subuh pun susah. Seakan dia tak peduli dengan kewajiban sholat. Tiap malam begadang, dinasehati, marah. Apakah tanggung jawab kami sebagai orang tua sudah lepas? Tak lepas. Saya kalau membaca-baca begini, lama saya heran. Heran saya tuh kok bisa anak itu tak takut sama orang tuanya. Kok bisa dia tak takut? Karena kami dulu, kami laki-laki dua-dua. Saya, adik saya laki-laki. Tak ada perempuan. Tapi mak ni kalau udah bercakap takut kan. Tak pernah kami berani melawan. Kenapa tak berani? Karena dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kalau dari kecil anak-anak itu dibiarkan, tak bisa dia tiba-tiba kita marah udah besar, tak bisa. Kalau udah besar agak susah ya. Dari kecil itulah kita. Kami dulu asal binikannya mata takut. Jadi cemana lah nih Pak Ustadz? Jaga-jaga aja lah. Cemana lagi? Tiap malam begadang, dinasehati, marah. Pokoknya tak boleh berhenti. Makanya kalau bapaknya garang, ibunya diam. Kalau ibunya garang, bapaknya diam. Mesti ada yang garang. Kalau saya, mak saya garang. Kami takut kalau dia bercakap. Tak berani. Sampai tuanya tak berani. Maka heran saya kalau ada orang bisa melawan dia sama orang tuanya. Berarti pernah dites-tesnya. Anak ini kan ngetes dia. Kalau ditesnya sekali, tes drive, tes dulu sekali. Kalau ditengoknya lemah kita, dicobanya lagi. Tapi kalau keras kita, jadi mesti keras. Jadi kalau sudah terjadi macam ini, pokoknya tidak berhenti bercakap. Kau jangan begadang, kau jangan gini, kau jangan. Tegas, konsisten. Kau kalau begadang, jangan kau balik ke rumah ni, tak aku kasih kau duit belanja. Tapi kalau udah bercakap begitu, jangan kasih lagi. Ini pergi dia merajuk 2 hari, baliklah nak. Asal udah ditesnya sekali, kalah kita, udah tahu dia. Lah kau paling 2 hari kau tahan gitu kan. Kalau mak saya kalau udah tidak tu tidak. Kau kalau tak sembayang, kalau sekali kau bertandang tidur, jangan kau balik lagi. Tak ada orang mati bawa anak. Itu cakap dia itu saya pegang. Tak ada orang mati bawa anak. Tak berani kan? Takut kan? Apa dibawakannya ke ustad, ke adik ustad? Ada dibawakannya cambuk? Tak ada cambuk. Pakai lidi? Tak ada pakai lidi. Pakai rotan? Tak ada pakai rotan. Terus parang panjang segini.
Cemana lama kalau kami main biliar di situ, ada tempat biliar. Cemana lama kalau kami main biliar malam-malam mabuk kami situ. Nah, aku bawakan. Toga aku di atas meja biliar tuh, mana berani kita? Betul kata orang, di balik anak-anak itu ada ibu. Kalau ibunya tegas, kalau ibu termasuk orang yang lemah tak sanggup, serahkan ke ayah. Laki saya lebih lemah lagi Pak Ustaz. Payahlah, musyawarah. Mohon doanya semoga anak saya bisa masuk aliyah pesantren Ma'had Az-Zahra. Masukkan, ikuti pendaftaran untuk tahun ajaran 2020. Tengok infonya, jangan nanti udah terlambat baru menghubungi saya. Saya tak bisa ngasih syafaat. Tak bisa. Siapapun yang datang, mau anak siapapun, saya bilang saya tak tahu. Saya sudah serahkan ke ustazah. Ikuti infonya, tengok pendaftarannya, ikuti tes. Mudah-mudahan lulus insyaallah. Bagaimana mengikuti imam yang kurang tepat bacaannya? Kenapa dia bisa jadi imam? Kenapa dia bisa jadi imam? Imam itu mesti fit and proper test. Imam Masjid Ibadur Rahman, masjid dekat almarhumah mak saya dulu, itu 2 orang mahasiswa UIN, satu dah tamat, bagus. Saya ketua masjid. Kalian di sini berganti-gantian, jangan sampai Salafi maju, nanti diambilnya masjid nih. Sementara tak ada pilihan lain untuk jadi imam. Mana pun tak bisa. Mesti ada diangkat imam, dipilih imam. Jangan dibiarkan maju. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.